Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah maghrib Masjid Raya Nur Al-Ashkar Surondakan Trenggalek yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini tanggal 11 November 2022 kita masih diberi lagi kesempatan oleh Allah, umur kita, kesehatan kita, semangat iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga di awal kehidupan malam hari ini, maghrib hari ini, kita bisa menambah lagi amal soleh kita, menambah lagi sanggup kita menghadap Allah, yaitu kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa, bahwasanya setiap hari Jumat maghrib isya kita saling tawasobil haq, tawasobil sober. Tema utama kita tentang akidah, tentang tauhid. Niki nun sewu yang berbicara ini sedang batuk. Kemarin panas dingin sudah mulai hilang, radangnya mulai sembuh, watuknya datang. Nah, katanya ini podo musim kena sakit. Ya, kita doakan saudara kita, kerabat kita, jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Kenapa? Sakit niki dari satu sisi memang tidak enak. Ya, namanya sakit itu tidak ada yang enak. Namun di sisi yang lain, kalau kita kembalikan kepada syariat kita, bahwasanya kalau kita menjalani sakit ini dengan ikhlas, tidak ngomel, tidak ngerutu dan sebagainya, insya Allah sakit kita ini akan merontokkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang sakit-sakit itu dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya tetap berusaha, berdaya upaya, berobat. Ya, mudah-mudahan sebagai kafarat, sebagai penggugur dosa-dosa orang yang sakit tersebut. Ya, sahabat niku kalau sudah berapa bulan ora loro malah minta loro, nyapa ke ora loro. Merasa nih jangan-jangan dosanya niki banyak ndak berkurang. Sekali lagi mudah-mudahan sakit yang kita derita ini menggugurkan dosa-dosa kita. Nanti ketika berbicara niki iklannya lewat watuk nggih. Ndak bisa ditahan nih. Kalau pas lagi ngomong watuke lewat berarti itu iklan saja. Kayak suaranya nggih berubah. Niki masih mending. Rabu kemarin malah ndak iso muni saya. Ndak iso muni. Nggih, baik. Pelan-pelan mawon. Tema kita bab ke-10 tentang tamimah. Tamimah. Kita turunkan dulu dalilnya di Al-Qur'an, surat At-Taubah 9 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami, kita, saya panjenengan semuanya, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, untuk kita. Jadi saya batuk, radang, panas dingin, panjenengan nggih ngoten pilek, panas dingin, batuk niku memang sudah ketetapan Allah. Kemarin, saya lupa belum di sini belum. Tentang takdir. Takdir itu sudah diciptakan oleh Allah
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditetapkan. Salah satu dalilnya ini, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami, berarti saya panjenengan semuanya, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Tapi tentunya nanti ada ikhtiar, ada usaha. Kalau sakit nggih berobat. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Di ketika kita tertimpa sesuatu, bencana, sakit dan sebagainya, ini Allah Allah sebagai pelindung. Kalau sakit, ini yang menyembuhkan Allah. Kemudian kalau orang yang beriman itu tawakalnya kepada Allah, nanti akan ketemu bab tawakal, bab takdir dan sebagainya. Sekarang tamimah. Berikutnya pengertian tamimah. Napa tamimah? Tamimah niku adalah sesuatu yang dikalungkan, khususnya niki yang dikalungkan untuk mengusir atau menangkal penyakit, tolak sawan, tolak penyakit dan sebagainya, bahaya dan sebagainya. Kalau dalam masyarakat kita terkenal dengan istilah jimat. Jimat. Jimat itu masih umum. Tamimah niku secara spesifik yang dikalungkan. Yang dikalungkan tujuannya ngusir penyakit, nolak bahaya. Intinya itu. Nanti berkembang bahwasanya tamimah niki banyak model ragamnya. Nanti setelah tamimah niki ada wahinah. Wahinah itu yang dipakai gelang. Kalung khusus namanya tamimah. Nanti kalau yang di gelang wahina. Nanti setelah ini, kalau ini selesai. Jadi sekali lagi pengertian tamimah adalah segala sesuatu yang dikalungkan. Dikalungkannya itu terutama kepada manusia untuk mengusir atau menangkal penyakit, bahaya atau yang lainnya. Tamimah dalam masyarakat kita disebut dengan jimat. Siji sing dirumat. Jimat. Ingat ini definisinya ini, pokoknya sing dikalungkan untuk ngusir penyakit, nangkal bahaya, tolak sawan niku tamimah atau jimat. Cah sakniki napa wonten cah cilik niku dikai kalung? Mboten wonten. Lah saya pribadi niku dilepas waktu masuk SD. TK niku saya masih pakai kalung. Nah, sing lepas niki Mbah Wo. Nah, Mbah Wo dong niku. Nah, sakniki kok jarang, meskipun ada tapi jarang. Nih. Ya mungkin ndak tahu, saya dulu mungkin kuru cilik loro-loronen, titik-titik watuk, titik-titik pilek, titik-titik mungkin sawanen, titik loro ae. Kayak jimat, kayak tamimah nih. Kemudian tamimah niki adalah syirik. Niki dalile agak panjang, langsung mawon. Ini dalam Sunan Ibnu Majah, Ahmad, Sunan Abu Dawud, kemarin sudah kita bahas. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah jampi, sudah kita bahas. Wat tamain, tamimah jamaknya at-tamaim. Wat tiwalah, tiwalah. Jadi macam-macam banyak nanti. Niki adalah
Syirik. Di mana letak syiriknya? Pakai kalung kok syirik? Nun sewu, karena keyakinannya niku dengan kalung itu ngusir penyakit, dengan kalung itu nolak bahaya. Yang bisa menyembuhkan itu faida maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sembuh Allah yang menyembuh, sakit Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter tidak bisa menyembuhkan. Apa buktinya? Pasiennya penyakitnya podo, obatnya podo. Enek sing mari, enek sing ora mari, aja mati lah. Ora mari, mati ki nemen kok. Ya secara manusiawi ya memang itu obatnya. Kan kathah podo obatnya ning kono, pindah dokter ya kae obatnya. Ya dikei ngono. Jadi lagi tamimah niku syirik. Berikutnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melepas kalau ada, baik yang dikalungkan itu pada binatang ataupun pada manusia. Ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abbad bin Tamim bahwa Abu Bishr al-Ansari mengabarkan kepadanya bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW mengirim seseorang utusan untuk menyampaikan, tidaklah di leher onta masih ada kalung dari busur, dan tidak juga kalung kecuali harus diputus. Di zaman dahulu pun nggih kathah, bukan hanya manusia tok sing pakai kalung jimat niku, tapi termasuk nun sewu binatang. Nanti pripun kaitannya? Nanti istilahnya agak terakhir niki. Sapine dikei klinting. Pripun niku? Sinten sing duwe sapi? Sapine dikei klinting, kan dikalungkan. Nah, nanti ketemu berikutnya tentang mengalungkan lonceng. Berikutnya, orang yang memakai tamimah berarti melepaskan diri dari perlindungan Allah. Artinya orang itu tidak percaya kepada Allah, tapi percayanya kepada jimatnya niku. Ini dalam Sunan Tirmizi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari saudaranya Isa, ia berkata, suatu ketika aku menjenguk Abdullah bin Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani, dan wajahnya berwarna kemerahan karena sakit. Artinya niki sakit orang ini, sahabat niki. Lantas kami pun berkata, tidaklah engkau menggantungkan sesuatu di lehermu untuk menyembuhkanmu? Koncone nyarane gayo jimat ben mari, bahasa kita begitu. Ia menjawab, kematian lebih dekat dari itu. Artinya sahabat ini akidai kuat daripada aku nggak jimat, mending mati, karena jimat itu syirik. Ini sahabat nih. Berikutnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu di badannya, maka Allah akan membiarkannya dengan jambi-jambinya itu. Wah, terima kasih dikai anget loh Mas Teri. Kok ngendi gimana teh? Oh gitu, masya Allah, terima kasih. Kayak akeh tadi entekne ada dites ranone teh nopo bukan niki, tes dulu nggih. Bismillah. Teh sepeda balap dari Solo nih.
Saya hafal, saya dodol juga. Terima kasih. Ya, jadi orang yang memakai tamimah berarti melepaskan diri dari perlindungan Allah. Dia telah berkeyakinan dengan jimatnya itu sembuh. Nah, itu syiriknya di situ. Meskipun pripun lek hanya wasilah saja, tetap berkeyakinan sing menyembuhkan Allah. Tapi tetap nggak jimat. Tetap niku syirik, tidak boleh karena ada larangannya. Berikutnya, ketika orang itu sudah pakai jimat, biasanya jiwanya, hatinya mesti tergantung neng jimat niku. Dah rumus niku. Contoh sebelum didalili, contoh dulu. Panjenengan misalkan duwe jimat apapun, jimat kebal kah, misalkan berupa buntelan kayak ini dompet, kayak jimate adus dicepot, budal tekan durenan kelingan urung diga mesti balik niku. Jimatku kelingan sik neng dhuwur meja urung diengge, mulih dia. Jadi kenapa? Dia berkeyakinan jimatnya itu yang akan menyelamatkannya, akan membantunya. Kalau ada apa-apa dia jimat itu. Nah itu syiriknya di situ. Nah, jadi orang yang memakai tamimah maka hatinya tergantung kepada ngoten niku. Pripun Pak lek duit kelingan duwite ketinggalan. Pripun? Lek duit. Lek duit itu bukan jimat karena kebutuhan. Kok nak numpak bis tarik karcis kondektor ora duit, diuncalne ning ngasinan ngono nanti. Nah itu bukan jimat lek duit niku. Dalilnya dalam Sahih Imam Ahmad dari Abdullah bin Ukaim dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu tamimah, maka Allah menjadikan ketergantungan hatinya pada sesuatu tersebut. Yang kedua, dalam Sunan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikat buhul, buhul itu tali, kemudian meniupnya, sungguh ia telah berbuat sihir. Tali diikat-ikat, dibentuk-bentuk, disebul-sebul, itu sihir. Salah satunya sihir begitu nih. Dan barang siapa melakukan sihir, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia diserahkan kepadanya. Jadi sekali lagi, orang yang memakai tamimah maka hatinya tergantung kepadanya. Saja teh kok mantep, rawatuk saya tes nih ano. Bismillah. Mbuh klempok kendak mbuh. Penting mari. Berikutnya, orang yang memakai tamimah jimat tidak diakui umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kalau dia tidak tobat sampai mati dia berkeyakinan tentang jimat, mati dia bukan umat Islam. Padahal mati ini di sholat mbah mudine, tapi begitu dari Rasul, kowe untuk Islam, untuk umatku ngaliyo, bahaya nih. Dalilnya dalam Sunan An-Nasai, Abu Dawud, Rufaifi bin Sabit berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Rufaifi, semoga umurmu panjang setelahku, maka kabarkan kepada orang-orang bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya,
jenggote ditaleni. Ada ndak niku? Oh, ntipi lo Pepi sapa niku? Wah, diklabang jenggote. Sing pasar subuh niku sing dodolan gorengan niku diiket niku. Wah, lha iku ngelingne ning Pak wong pasar ya angel dielingne niku. Nah, yang saya tahu hak dua orang itu. Di sini itu coba niku. Sing dodol gorengan ning pasar subuh niku. Saya apal bendino ning pasar subuh. Apa jenggot sunnahe diingu ngeten iki. Diiket haram. Ndak boleh. Ben keren Pak ngono. Jawane diklabang. Ini larangannya niki, ya. Saya ulang. Barang siapa yang mengikat jenggotnya atau dia menggantungkan tali pada lehernya, berarti tamimah tadi, kalung dan sejenisnya, dalam jumlah ganjil, atau beristinja menggunakan kotoran binatang, cebok nggae tahi binatang yang sudah kering itu tidak boleh, atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Artinya bukan umat Muhammad. Hadis yang kedua dalam Sunan Tirmizi yang intinya sama, bahwasanya orang yang memakai jimat niku tidak diakui umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, pripun kalau yang digantungkan niku adalah tulisan Al-Quran, surat Al-Fatihah misalkan begitu, digantungkan. Niki ada bahasanya niku ya ulama lah begitu, yang salah menafsirkan. Dalilnya niki ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak-anaknya yang besar dan menuliskannya di papan dan menggantungkannya di leher anak-anaknya yang kecil supaya kemana-mana dibaca dan dihafalkannya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As niki ngajari anak-anaknya hafalan Al-Quran. Sing gede cepet apal, sing cilik rada mucil niki angel apalane ditulis ning bapake, ditulis. Kita sekarang mak ning papan ngono, ning kertas kandel ditulis, karena bendang apal digantungne ning lehere, ning dine diambil tanggah diwaca terus, akhirnya ndang apal. Nah, orang yang membolehkan menggantungkan tamimah kalau Al-Quran dengan dalil ini, padahal ini tujuannya bukan sebagai pengusir bala atau tangkal penyakit, tapi untuk ngapalne ben apal. Lek ora ngono kan ndak apal-apal. Nek cah saiki ora enek gantungi ngono, ndak gelem. Ini ada riwayatnya itu. Jadi dengan dalil itu mereka membolehkan lek Al-Quran digantungkan, tapi tujuannya konge apalan. Lek selain itu tidak boleh kalau niki Al-Quran. Jadi meskipun itu Al-Quran apapun digantungkan tujuannya untuk nangkal penyakit, tolak balak, tetap tidak boleh, tetap haram. Justru kalau Al-Quran nanti digawa neng di malah pelecehan nanti. Lali engko neng kamar mandi
geding nggih. Ndak boleh niku. Dicas neh. Jadi kalau yang dipakai Al-Quran tetap tidak boleh. Nih berikutnya, menggantungkan lonceng. Nah, ini lonceng kayak tadi dengan tadi kita punya sapi, sapi ini dikai lonceng, kelinting ya, kelinting ya Jawane, kelinting. Bagaimana niku? Ingat, masanya ini saya bacakan ada lirik agak banyak nih. Dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa ketika ia sedang bersama Bunanah, ada seorang budak wanita datang kepadanya dengan mengenakan gelang kaki yang berbunyi keras. Aisyah berkata, jangan kalian masukkan ia untuk menemuiku hingga kalian memotong gelangnya. Setelah itu ia berkata lagi, Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya terdapat lonceng. Ini ada riwayat, ada orang mau menemui Aisyah, tapi neng sikile dikai ya pokoknya sesuatu ya bahasa ya kelinting niku. Niku sering masih menjumpai saya. Cah cilik dikai kelinting. Yang kedua dalam Sunan Abu Dawud, Amir bin Abdullah berkata, Ali bin Sa'ad bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya bahwa mantan budak perempuannya yang telah ia merdekakan pergi bersama putri Az-Zubair menemui Umar ibnu Khattab, sementara pada kakinya terdapat lonceng. Nah, kita mah kelinting hingga Umar memotongnya. Yang dipotong untuk kaki nih. Loncengnya niku. Kemudian Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada setiap lonceng ada setan yang menyertainya. Yang ketiga, An-Nasai dari Abu Bakar bin Abi Syekh, ia berkata, ketika aku sedang duduk-duduk bersama Salim, rombongan unta Banin melintas di hadapan kami, sementara pada rombongan itu terdapat lonceng. Salim kemudian menceritakan kepada Nafi sebuah hadis dari bapaknya, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda, malaikat tidak akan menyertai rombongan yang pada mereka terdapat gentah atau lonceng. Berapa banyak kau lihat mereka membawa gentah? Intinya satu, lonceng itu tidak boleh ada di dalam rumah, ada dalam binatang, dalam diri kita. Alasannya karena satu, di dalam lonceng itu ada setan, dan malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada lonceng. Dan lonceng itu adalah alat ibadahnya wong Kristen. Nek mau nyeluk lonteng, lah niku tidak boleh niku. Lah pripun lek sapine wedhuse dikai lonceng, kelinting lek cilik kan kelinting, lek gede napa jenenge? Lek sapi kan kok ora cilik gede, tebel ngoten. Kluntung. Lek sing cilik-cilik bunder itu kan kelinting. Lek sing gede kluntung lah jenenge. Gede. Kalau niatnya lek zaman niatnya mereka Pak iki lek ucul konangan mlayune niku konangan. Lek enek klintinge niku. Nah, niku sapi zaman dahulu angone dilepas. Kayak saiki kan ora mungkin angone dilepas, mesti neng kandang. Jadi ndak boleh, tetap ndak boleh. Nah, jadi ndak usah sing duwe sapi niku ora usah dikai kelinting atau kelontong niku. Pripun lek lonceng niku dipakai bel rumah? Ada ndak? Ada. Riyen niki nggone Mbah Katman niki.
Diger kono-kono tak seneni niku. Tak dalili niki dicepot. Kan pagere geser ngaten, dikai klinting. Kowe diset kontung-kontung enek wong. Jadi maksudnya apik lek, berarti lek dibuka pagere mesti enek wong. Saiki mboten niki. Atau kadang di depan lek bele pintu niku lho. Lonceng niku ndak boleh. Ganti. Sekarang zamannya canggih, lek pengen roh langsung ke CCTV. Nggih, kayak CCTV ngoten mawon. Nah, pripun kalau dan mengetahui nek tamu ora boleh pakai bel assalamualaikum ya enek. Bel apa sing tetet nggih boleh. Ayo aja bel itu bele lonceng. Nggih. Jadi ndak usah pakai lonceng. Cah cilik-cilik ora usah dikai klinting. Jadi intinya menggantungkan klinting, lonceng mau di rumah kah, pada binatang kah, yang lainnya tidak boleh. Pripun lek digantung neneng mobil tinggi hiasan. Neng kaca mobil di tengah no. Dikai klinting, bukan hanya klinting, macam-macam gantungannya. Gantungnya ora sah klinting, yang lain saja, karena ada larangannya itu. Kalau di secara umum klinting, lonceng dimasukkan mobil, maka mobil itu tidak dimasuki mal penak Pak. Engko lek tabrakan malaikat maut ora teko. Ribut lek ngoten. Lek ngono jenengan nggih klinting, malaikat ora teko kabeh. Malaikat yang dimaksud bukan malaikat maut, malaikat rahmat. Malaikat rahmah ini tidak akan masuk, terhalang. Bahasanya panjenengan tolak. Sama saja panjenengan orang minta-minta neng ngarep ditulisi tidak menerima bentuk sumbangan dalam bentuk apapun, ditempel gede. Saya maca kan ora sida balik. Sama malaikat rahmat karo masuk rumah jenengan gawe klinting ora sida. Balik. Lek malaikat maut aku ora njaluk anu, aku mateni kowe ya kok tetep teko lek malaikat maut. Nah, ini tentang tamimah. Kesimpulannya bahwasanya menggantungkan sesuatu dengan tujuan nolak bala, nolak penyakit, golek dijengges ben ora tembus, demit ora mlebu, wah semacam-macam niku syirik, itu ndak boleh. Nanti berkembang lagi, bukan hanya digantungkan. Loh kan aku ora tak gantung Pak, tak paku neng anu apa jenenge gawang pintu, kan ora tak gantung. Nah, itu masuk kategori padha ae niku. Omahe pintune dikai rajah-rajah jimat dan sebagainya. Niku umat Islam niku sik akeh polduk niku. Akeh, betul-betul akeh pol niku. Saya ngresiki ngoten itu angel. Karena apa? Alasannya ini dari kiai. Angel ini Pak Akor uduk kiai, memang uduk kiai. Di kita ora enek Gus Kiai itu ora enek. Nek ngono ki angel. Kecuali nanti kalau dia kena apa, ada apa-apa baru itu mau diresiki. Lek enggak mau. Nah, ya kita doakan orang-orang yang seperti itu ya, karena terjebak kaitannya dengan dukun kemarin. Kiai tapi dukun tapi kiai yang garai angel, dipercaya itu ngoten niku sing garai angel niku begitu. Kayak ngajine ora tauhid. Lek ngaji pas ngeten iki betul. Kenapa? Ini sebagai wasilah. Mek ngono tok.
bukan iki sing menyembuhkan, iki bukan, tetap Allah tapi sebagai wasilah, perantara. Nah itu sing nggare angel, nanti kita ngaji juga tentang bab wasilah. Tapi mungkin ngoten mawon saya tidak bisa maksimal. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Bab niki napa yang lainnya. Warak tenan nih ngombe nih. Oke. Karena kan kalau orang-orang tua dulu niku misalnya kena bisa lah karena ada itu warisannya mbah itu berupa batu tapi memang di situ bisa nyedot dari apa racunnya itu apa termasuk tamimah. Mbae duwe jimat watu sakti, watu gledek. Panjenengan cokot kobra cekut watune ditempel nih. Kemudian apa bisanya ular itu, racunnya ular itu kesedot watu tersebut, nyedot atau mboten? Lek watune nyedot gek ning ndi lek ndeleh watune niku. Kok dibongkar kok ora enek bisane. Itu sugesti. Sing nyedot jadi bolong disedot karo bekam betul-betul hilang tenan nek niku. Atau disedot yang lainnya atau dinetralkan darahnya dengan anti bisa. Dokter ini yang ngerti niku. Tapi tenan opo lek begitu dikei iku uset. Nah, ingat Allah berfirman dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, inna dhonni abdihi. Aku ini pas bagaimana prasangka hambaku. Nah, dia yakin betul, hakul yakin ngono iku ya bisa sembuh. Bisa sembuh. Tapi kata sing mati. Ya memang ada sembuhnya, ada yang sembuh. Sembuhe pisan iku wah dahsyat niku. Tapi sing mati bolak-balik iki wis ketutup. Nah itu setan permainan seperti ngoten niku. Nek dicokot ula berbisa ya dikasih ya itu disedot lagi. Sedotnya bagaimana caranya? Ada teknik ya disedot meneh. Cokot disedot lagi. Itu malah masuk akal. Cuma sing nyedot aja sampai radang atau sariawan. Nanti dia masuk ke situ malah bisanya masuk ke dia. Yang jelas ya diikat cokot sini, diikat sini ben aliran darah tidak langsung dibawa ke dokter. Ini orang dokter ya itu malah disubeknya, diplotot itu ditokne darah ini itu lebih aman. Nek pakai batu sakti atau akik sakti misalkan begitu. Wah, niku dihapusi panjenengan niku. Ponto dihapusi. Tapi mesti ada orang yang yakin, hakul yakin dia melihat dengan matanya sendiri, melihat betul-betul tersedot. Pripun fenomena ngoten niku. Itulah permainan setan nggih ngoten niku. Ya lek Mas Teri duwe ngono nanti kita coba cemplung ning ngene iki ilang apa ndak nih teh iki. Lek cemplungne kayak nyedot serut, nah ya nanti digoleki mlayune ning ngendi. Ponto lek panjenengan betul-betul yakin, hakul yakin itu bisa terjadi. Selama ini yang ngoten-ngoten itu di hadapan saya dengan izin Allah tidak ada yang terjadi. Ngapusi, ngedek nih keris didek nih. Nek teknik saya nyoba yo iso saya. Kanca kula koleksi keris. Lah urbe. Sing luncing nang isor ngono. Kok iso ngadeg. Enek teknik saya nyoba iso ternyata saya ya. Ora sakti-saktian. Akik kenapa kok iso mlaku? Kenapa bisa mlaku niku? Selain magnet dia ada kayak cairan kan licin dia melaku serut. Nah, lalu pangkat dihapusi ya. Nah, kita orang ngerti ya memang saja iki wis dihapusi tok niku pun tok.
Nek sik duwe sesuk batu saktine gawa rene sak mbah-mbahe. Nggih, yang lain. Wonten nggih, Pak. Nggih. Angel Pak lek ngono iku yus bene. Sing penting kita di rumah kita ndak ada. Nek sing pas enek ngoten niku tapi tidak semua itu, tidak semua. Nek dene ngono gek ora iso yus bene. Setelah itu kan kita ndak pakai selamanya. Hanya sebentar saja. Lek orang ngono kita ndak diwisuda yo malah repot nanti. Lah iso klindinge dicepot ngono nang diceblok Pak ngono. Nggih. Pas mawon pun ora usah takok neh. Ora penak jawab tapi lara lagi gitu. Dilanjutkan nanti Jumat depan mudah-mudahan wis normal niki. Normal penyakitnya. Mudah-mudahan ora teko neh. Mari kene teko neh liyane. Oke, sementara gitu aja. Mohon maaf, ini kurang dahsyat nih, kurang semaksimal, ya dimaklumi mawon sedang ada gangguan mawon. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.